Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kausar Rafiq dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 071 dari kelas Praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian tentang sistem komunikasi ESP32 dan STM32 melalui USB dan UART untuk pengendalian LED dan monitoring push button berbasis Python. Kita langsung masuk ke overview tentang komunikasi serial, UART, dan embedded system. Nah, jadi komunikasi serial UART itu merupakan singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter yang merupakan salah satu metode pertukaran data yang banyak digunakan dalam sistem embedded, khususnya pada microcontroller seperti ESP32 dan STM32. Metode ini bersifat asinkronus sehingga tidak memerlukan sinyal clock tambahan melainkan menggunakan parameter yang telah disepakati seperti baud rate dan format data. UART umum digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dengan komputer, sensor maupun antar microcontroller. Dalam pembelajaran ini dibahas beberapa konsep utama seperti struktur, frame data UART, start bit, data bit, berarti stop bit, konfigurasi komunikasi 8N1 dan baud rate, serta metode pengolahan data seperti polling, interrupt, dan DMA, serta teknik pengolahan data seperti ring buffer, framing, dan error checking atau bisa disebut dengan CRC. Selain teori dilakukan juga praktikum berupa komunikasi serial antara ESP32 dengan Python melalui USB. Komunikasi STM32 dengan komputer menggunakan FTDI, integrasi UART antara STM32 dan ESP32, serta implementasi kontrol LED dan pembacaan push button secara real time. Kita masuk ke konsep komunikasi UART pada ESP32 dan STM32. Dalam komunikasi UART, data tidak dikirim secara acak, melainkan dibungkus dan dalam suatu struktur tertentu agar bisa dikenali dengan baik oleh penerima. Selain itu, cara membaca data dan pengelolaan komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap performa sistem, terutama pada aplikasi embedded yang berjalan secara real time. Kita masuk ke struktur dan sinkronisasi data. Setiap data dikirim dalam satu paket terstruktur yang memiliki penanda awal dan akhir agar tidak terjadi kesalahan interpretasi. Panjang data dalam suatu pengiriman bisa bervariasi, namun umumnya distandarkan agar kompatibel antar perangkat. Sistem dapat menambahkan bit tambahan sebagai mekanisme pengecekan kesalahan selama transmisi. Kesesuaian konfigurasi komunikasi seperti format data dan kecepatan transfer menjadi faktor utama keberhasilan pertukaran data. Masuk ke mekanisme penerimaan data. Pendekatan sederhana dilakukan dengan pemantauan terus-menerus terhadap data yang masuk, namun berdampak pada penggunaan sumber daya. Sistem yang lebih optimal hanya akan merespon saat ada data yang diterima, sehingga lebih efisien. Untuk kebutuhan data dalam jumlah besar atau kontinu, tersedia metode yang memungkinkan transfer langsung ke memori tanpa intervensi CPU secara intensif. Yang ketiga, kita ada pengelolaan dan keamanan data. Data yang masuk secara terus-menerus perlu ditampung sementara agar tidak terjadi kehilangan informasi saat proses pembacaan. Diperlukan metode untuk membedakan awal dan akhir suatu pesan, terutama saat data dikirim secara berurutan. Sistem pengecekan tambahan digunakan untuk memastikan bahwa data yang diterima tidak mengalami kerusakan selama transmisi. Lalu yang terakhir ada mekanisme batas waktu dapat diterapkan untuk mendeteksi kegagalan komunikasi jika data tidak diterima secara lengkap. Yang keempat ada karakteristik implementasi pada microcontroller. Beberapa microcontroller menyediakan fleksibilitas tinggi dalam pemetaan pin komunikasi, sehingga memudahkan integrasi dengan berbagai perangkat. Sebagian lainnya menerapkan konfigurasi pin yang lebih terstruktur melalui fungsi alternatif yang membuat penggunaannya lebih terbatas namun lebih terkontrol. Perbedaan ini mempengaruhi kemudahan dalam perancangan sistem penyesuaian hardware. Kita masuk ke langkah percobaan. Pada bagian percobaan ini, kita akan memahami implementasi komunikasi pada sistem embedded secara langsung.
Percobaan dilakukan dengan menggunakan microcontroller ESP32 dan STM32 yang dihubungkan dengan komputer atau laptop melalui komunikasi serial, serta diintegrasikan dengan Python sebagai antarmuka monitoring dan kontrol. Setiap percobaan dirancang untuk menunjukkan bagaimana data dapat dikirim dan diterima antar perangkat, serta bagaimana input dan output seperti push button dan LED dapat dikendalikan secara real time. Selain itu, percobaan juga bertujuan untuk membandingkan metode komunikasi yang digunakan, baik melalui USB, langsung menggunakan modul FTDI, maupun komunikasi antar microcontroller. Kita masuk ke percobaan 1. Ini mana langkah-langkah yang pertama gitu, komunikasi. Kita menggunakan USB serial, data dari push button dikirim ke Python untuk dimonitor, dan LED dapat dikontrol melalui perintah dari Python. Percobaan kedua, STM32 dan FTDI. Kita menggunakan 2 push button dan 2 LED melalui komunikasi serial yang dilakukan melalui FTDI. Python digunakan untuk membaca input dan mengontrol output. Yang ketiga, ada integrasi antara STM32 dan ESP32. STM32 terhubung ke ESP32 melalui jalur TX dan RX. ESP32 berfungsi sebagai penghubung ke komputer melalui USB. Data push button dari STM32 dikirim ke Python melalui ESP32. Kontrol LED dilakukan dari Python dan diteruskan ke sistem. Kesimpulan, jadi komunikasi URT ini dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang cukup sederhana namun tetap efektif untuk pertukaran data pada sistem embedded. Dengan memahami bagaimana struktur data dikirim, pengaturan komunikasi seperti lapanan 1 dan baud rate, serta berbagai metode pengolahan data seperti polling, interrupt, dan DMA, sistem komunikasi yang stabil dan dapat diandalkan dapat dibangun. Pada implementasinya, penggunaan ESP32 dan STM32 memperlihatkan adanya perbedaan dari sisi fleksibilitas hardware. Meskipun demikian, keduanya tetap mampu digunakan dengan baik untuk komunikasi serial, baik antara microcontroller dengan komputer maupun antar microcontroller itu sendiri. Berdasarkan hasil praktikum dilakukan, sistem yang dirancang berhasil mengintegrasikan fungsi kontrol LED dan monitoring push button menggunakan Python. Komunikasi dapat berjalan dengan baik melalui USB maupun melalui WRT antar perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa WRT merupakan solusi komunikasi yang tidak hanya sederhana tetapi juga cukup fleksibel dan efektif untuk diterapkan dalam pengembangan sistem embedded. Kita masuk ke penjelasan program. Ini merupakan program yang percobaan satu, yaitu percobaan 1 ESP32. Kita coba build ya. Untuk build berhasil teman-teman ya. Jadi program itu dirancang untuk mengontrol 2 LED dan membaca 2 push button. Ya teman-teman ya. Nih, ESP32 control with 2 push button. Oke. Sekaligus melakukan komunikasi dengan komputer melalui serial USB. Pada bagian awal dilakukan inisiasi input dengan mode pull up serta mengaktifkan komunikasi baud rate 115.200. Ini ya teman, help available command LED on. Kita akan menunjukkan hasil dari praktikum ini nanti teman-teman ya. Juga program ini juga menyediakan berbagai perintah yang dapat dikirim melalui serial seperti menyalakan, mematikan atau mengubah kondisi LED serta melihat status LED saat ini yang dimana akan terlihat di bagian monitor teman-teman ya. Kita langsung saja menuju ke hasil percobaan. Kita memakai 2 push button dan 2 LED yang itu pakai ESP32 ya. Coba pertama ini jadi tidak berhasil ya. Jadi saat kita menekan ini maka akan timbul tuh. Saya matiin LED dulu, dia akan off, saya tekan lagi, dia akan on, dan saya matiin lagi, dia akan off. Begitu juga dengan LED 1.
Ya, pada kondisi yang on, kita tekan lagi kondisi yang off. Nah, ini untuk hasil dari percobaan pertama. Untuk percobaan kedua, program percobaan kedua, kita build dulu ya. Oke, sukses. Berarti apabila telah berhasil, maka ini teman-teman ya, maka berhasil lah. Nah, jadi program ini digunakan untuk mengubah dua LED menggunakan dua push button pada microcontroller sama seperti yang pertama, sekaligus mengirimkan informasi status melalui komunikasi UART ke komputer. Pada awal program, biasanya sistem melakukan inisiasi HAL konfigurasi clock GPIO dengan baud rate 115.200 sama seperti awal tadi. Nah, ini kita lihat BTM press LED eksternal. Nah, push button pada program ini menggunakan mode input dengan pull up sehingga kondisi ditekan akan terbaca sebagai logical low. Saat program berjalan, STM32 akan terus memantau kondisi kedua push button. Ketika salah satu tombol ditekan, sistem akan melakukan proses debounce sederhana dengan delay untuk memastikan pembacaan stabil. Jika penekanannya valid, maka LED yang terhubung dengan tombol tersebut akan berubah kondisi toggle on atau off. Kita langsung ke percobaan kedua. Ini bukan untuk codingan ya. Kita langsung ke ini ya. Tuh, kita menggunakan dua LED. Nah, connected to COM. Berarti kita memilih COM masing-masing ya. Oke, kita tekan. Tuh. Itu LED 1 ya. Tekan lagi mati. Itu LED 2, tekan lagi mati. Nah, itu mati kondisi off. Setengah 1. Nah, oke. Kita lanjut ke penjelasan program ketiga ya. Pertama-tama kita build dulu lebih awal. Oke. Setelah berhasil di build, maka kita tahulah program ini akan berhasil. Ini memakan ya, serial begin sama dengan 100, USB serial switching bisa menggunakan pitan dengan delay 200. Jadi program itu berfungsi sebagai bridge atau penghubung komunikasi antara komputer melalui USB dengan microcontroller STM32 menggunakan ESP32 seperti sini ya. STM32 terhubung ke ESP32 melalui jalur TX dan RX. Oke. Setelah program berjalan, ESP32 akan membaca data yang dikirim dari komputer melalui USB secara bertahap hingga membentuk satu baris perintah. Setelah perintah data lengkap diterima dengan tanda new line. Nah, pokoknya dan dikasih dengan delay 2 ya, teman-teman. Ada keterangan while serial 2 available. Jadi ini udah kita build dan berhasil nih, teman-teman. Forward USB command. Ini mana ini mau ke perintah ya. Kita masuk ke hasil percobaan. Langsung saja ya.
lihat toggle ya teman-teman, connect, maka akan tumbuh nih LED 1 0 LED 0. Oke. Dia akan on seperti tadi teman-teman ya. Tuh. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.